Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Mardono di channel Tutor Matika. Di video kali ini kita akan membahas materi dimensi 3 ya, seperti kubus, balok, limas, dan prisma. Dan di materi ini kita harus bisa mengkombinasikan antara gambar yang kita buat pada bidang atau kertas dengan bayangan kita dengan bentuk bangun yang sebenarnya. Oke, mudah-mudahan penjelasan pada video kali ini bisa membantu pemahaman kalian ya. Dan langsung saja simak videonya berikut ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi dimensi 3 ya, atau biasa juga disebut dengan geometri ruang ya, atau bangun ruang ya. Jadi pada dimensi 3 nanti biasanya soal-soalnya berhubungan dengan kubus, balok, limas, atau prisma ya, tapi prismanya agak jarang ya. Jadi yang sering kubus, balok, limas. Oke, pada dimensi 3, jadi yang sering kita pelajari nanti adalah pada umumnya kita pelajari jarak ya, jarak dan sudut ya. Jarak apa saja yang kita cari nanti pada bangun ruang? Ada jarak titik ke sudut, jarak titik ke titik, ya. Ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang ya, jarak garis ke garis ya, kemudian jarak garis ke bidang, kemudian jarak bidang ke bidang. Untuk sudut, nanti kita akan mencari sudut antara garis dan garis, sudut antara garis dengan bidang, kemudian sudut antara bidang dengan bidang. Nanti juga di sini hubungannya sama trigonometri ya, sin, cos, tan. Oke. Kemudian dasar-dasar yang perlu diketahui pada dimensi 3 ya, kita ambil contoh pada kubus. Misalkan pada kubusnya panjang rusuknya A ya, panjang rusuknya A. Istilah yang pertama itu ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang mana namanya diagonal bidang atau diagonal sisi? Nah, ini AC ya, yaitu garis AC. Nah, berapa sekarang panjangnya AC? Kalau diketahui rusuknya A, yaitu ini panjangnya A akar 2 ya. Sebenarnya nyarinya pakai Pitagoras ya, pakai Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. Tapi ada cara cepatnya, yaitu panjangnya A akar 2. Kemudian ada diagonal ruang. Yang mana diagonal ruang? Nah, contohnya AG ya, contohnya yang kita ambil AG. Panjang diagonal ruang yaitu A akar 3 ya. Kemudian bidang diagonal. Yang mana namanya bidang diagonal? Dibalik ya, tadi ada diagonal bidang, sekarang ada bidang diagonal. Ya, perhatikan gambarnya. Nah, ini namanya bidang diagonal yaitu BCHI ya. Jadi BCH ini berbentuk persegi panjang ya. Nah, ini namanya bidang diagonal. Oke, lanjut. Kemudian ada rumus cepat ya. Ada rumus cepat di sini. Misalkan ini ada titik potong antara AC dan BD. Nah, di sini berarti titik tengah alasnya ya. Titik tengah alasnya kita misalkan titik P. Titik tengah alasnya ini titik P. Kemudian kita akan mencari jaraknya ke E atau jaraknya ke G, jarak P ke E, jarak P ke G, atau nanti P ke H juga sama, P ke F juga sama. Nah, cara cepatnya jarak P ke E, jarak PG, P sama dengan PH sama dengan PF juga ya, yaitu setengah A akar 6 ya. Setengah A akar 6. A ini adalah rusuknya. Kalau rusuknya 8 misalkan, maka ini setengah kali 8 akar 6, 4 akar 6. Nah, itu cara cepatnya ya.
Kalau cara lamanya ya bisa pakai Pitagoras ya, cara dengan menggunakan konsep menggunakan Pitagoras. Oke, kemudian ada istilah proyeksi. Nah, apa itu proyeksi? Nah, proyeksi di sini adalah maksudnya bayangan ya, bayangan dengan arah tegak lurus ya. Nah, ilustrasinya seperti ini misalkan. Titik B kita akan proyeksikan ke garis MN. Kita akan proyeksikan ke garis MN. Maka proyeksi B ke garis MN adalah ini, kita tarik garis ke sini tegak lurus ya. Tegak lurus menghasilkan B aksen. Menghasilkan B aksen. Ya. Maka proyeksi titik B pada garis MN adalah B aksen. Oh ya. Nah, di mana nanti akan disebut apa nih? Jadi BB aksen ini adalah jarak titik B ke garis MN, jarak titik B ke garis MN ya. Nah, itu. Oke. Kemudian analisa yang digunakan dalam dimensi 3 nanti ini ya. Yang pertama kita harus ingat rumus teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras yang dipelajari sejak SMP ini ya. Pitagoras. Kita review. Misalkan ini segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B, sisi miringnya C. Kalau kita mencari C sisi miring, maka dua sisi yang lain kita tambah ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau mencari A ya, dengan cara mengurangi ya, mengurangi sisi yang miringnya, yaitu akar C kuadrat min B kuadrat. Begitu juga kalau mencari B, akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kemudian analisa yang digunakan juga adalah luas segitiga ya, luas segitiga. Contohnya nanti seperti ini. Ini ada segitiga. Bagaimana cara mencari luasnya? Masih ingat ya, rumus luas segitiga adalah setengah kali A kali T. Setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau seperti gambar ini nanti bentuk segitiganya, maka segitiganya ini memiliki dua alas, dua tinggi. Nah, kalau ini alasnya, alas satunya, maka tinggi satunya yang ini AC ya. Alas satunya AB, maka tinggi satunya AC. Tapi kalau alas ini alasnya BC, kita sebut alas 2, maka tingginya adalah yang AD. Nah, ini tinggi duanya ya. Oke. Nah, di sini kita pakai kesamaan luas, yaitu alas 1 A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. Nah, konsep ini yang kita gunakan nanti untuk mencari jarak ya. Misalkan kita akan mencari jarak A ke BC. A ke BC. Nanti AD kan, mencari AD, panjang AD. Maka kita gunakan konsep ini. A1 kali T1 berarti AB kali AC ya. A1-nya tadi AB kan, T1-nya AC sama dengan A2 kali T2, itu BC kali AD. Nah, kita akan mencari AD ya. Maka AD sama dengan ini ya, AB kali AC dibagi BC. Nah, ini konsep yang kita gunakan adalah luas segitiga. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Kasus yang pertama, misalkan jarak titik ke titik. Misalkan soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. P adalah titik tengah CG. Tentukan jarak titik E ke titik P. Nah, maka untuk menjawab untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggambar ya. Jadi di sini nanti harus sering-sering menggambar kubus, menggambar limas atau balok ya. Nah, ini gambar kubusnya. Perhatikan cara menamakannya ya, A, B, C, D. Jadi muter ya, muter. A, B, C, D, kemudian E-nya mulai dari atas A, E, F, G, H. Kemudian
Nah, ini tadi ada titik P adalah titik tengah CG. Kita buat titik P, titik tengah CG di sini. Tentukan jarak titik E ke titik P. Nah, E ke P berarti. Oke, perhatikan gambar jarak titik E ke P. Nah, inilah jarak yang ditanyakan ya, E ke P. Kemudian langkah selanjutnya kita ini ya, cari hubungan segitiganya. Kalau bisa segitiga siku-siku ya. Nah, ini kebetulan kalau kita tarik E ke G akan terbentuk segitiga siku-siku EPG ya. Dengan siku-siku di G. Nah, kalau sudah terbentuk segitiga siku-siku, maka penyelesaiannya menjadi lebih mudah ya. Kita gunakan tadi Pitagoras. Nah, tadi kan panjang rusuknya 8, maka panjang PG-nya, PG yang ini adalah 4 ya. Kemudian EG, panjang EG 8 akar 2. EG karena merupakan diagonal bidang tadi ya, panjangnya 8 akar 2. Nah, setelah menentukan panjang masing-masing ini, panjang PG 4, EG 8 akar 2, maka bisa mencari EP sekarang yang ditanyakan ya. Nah, EP pakai teorema Pitagoras sama dengan akar EG kuadrat ditambah PG kuadrat. Ini ya, EG kuadrat tambah PG kuadrat yang ini. Tinggal dimasukkan panjangnya berapa? EG 8 akar 2 kuadrat tambah PG-nya 4 kuadrat. Oke, kemudian kita kuadratkan jadi akar 128 ditambah 16. Sederhanakan lagi, akar 144 ya sama dengan 12. Jadi jarak titik E ke titik P adalah 12 cm. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal berikutnya ya. Atau kasus kedua, yaitu jarak titik ke garis sekarang. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke diagonal HB. Ya, sama langkahnya kayak tadi. Kita gambar dulu ya kubusnya. Nah, ini kubusnya langsung jadi ini ya. Ya, setelah dinamakan ABCD EFGH, kemudian kita tentukan dulu titik A yang mana. Titik A ini jaraknya ke diagonal HB. Tarik dulu garis HB, diagonal HB. Mana? Rusuknya dulu kita buat 6 cm. Kemudian nah ini ya, diagonal HB yang ini ya. Maka sekarang kita akan mencari jarak A ke HB ya. Tarik sekarang, kita tarik garis tegak lurus dari A ke HB, atau kita proyeksikan ya, tegak lurus. Nah, kita namakan A aksen ya, hasil proyeksinya A aksen. Nah, kemudian nah inilah jarak A ke HB ya, A ke HB itu A aksen ya, A aksen. Setelah itu untuk mempermudah kita cari hubungan segitiganya. Cara gampangnya A ke HB ya, segitiganya segitiga AHB gitu ya, yang belum ditarik dari A ke H ya, dari A ke H. Nah, setelah itu ya nanti dia siku-siku di A. Nah, untuk mempermudah kita keluarkan segitiganya. Ya, segitiganya kalau dikeluarkan seperti ini, A B H ya, segitiga A B H. Nah, ini tadi jaraknya yaitu A aksen. Nah, atau kita namakan X ya, kita namakan X karena itu yang kita cari. Oke, kemudian tadi panjang AB-nya, AB sesuai panjang rusuknya ya. Panjang rusuknya 6, maka ini 6. Kemudian AH, panjang AH kira-kira berapa? Lihat AH. AH-nya itu kan diagonal bidang. Nah, maka pasti panjangnya adalah 6 akar 2 ya. 6 akar 2.
Nah, panjang HB sekarang. HB panjangnya berapa? Kita lihat di gambar. Nah, ternyata HB itu adalah diagonal ruang. Maka panjangnya adalah 6 akar 3. Nah, sekarang ketiga sisinya sudah diketahui ya. 6 akar 2, 6 akar 3. Maka untuk mencari jarak A ke HB ini gampang ya, atau untuk mencari X-nya. Sekarang kita cari X-nya berapa ya. Nah, tadi ini berarti alas 1, berarti ini tinggi satunya. Kemudian kalau ini alas 2-nya, maka tinggi 2-nya yang X ya. Oke, kita gunakan konsep alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2. Nah, kita peroleh ini, tinggal dimasukkan panjang masing-masing. A1-nya 6 kali 6 akar 2 sama dengan 6 akar 3 kali X ya. Nah, dari sini kita gampang menentukan X-nya. Nah, X-nya berarti sama dengan ini ya, 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Ya, bisa kita coret ya, 6 dengan 6 kita coret, kemudian kita kali sekawan ya, supaya penyebutnya rasional. Karena penyebutnya akar 3, pembilang dan penyebut sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 6 akar 6 per 3, sederhanakan lagi 2 akar 6. Nah, jadi X-nya sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak titik A ke diagonal HB adalah 2 akar 6 cm. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya atau kasus ketiga ya, jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, oke, caranya kita gambar lagi. Ya, ini gambarnya sudah ada. Nah, kemudian kita tentukan dulu. Oh, ini rusuknya 8 ya. Nah, kemudian bidang BDG kita tarik dulu, bidang BDG yaitu ini ya. Bidang BDG sudah terlihat ya. Nah, setelah itu kita buat dulu, ternyata bidang BDG kalau kita buat titik potongnya dengan AC di sini ya. Titik potongnya di sini kita namakan misalkan titik O ya. Nah, setelah itu tarik garis tinggi bidang BDG ini atau garis tinggi segitiga dari titik potongnya tadi, tengah-tengah ini ya. Ini tengah-tengahnya dari bidang BDG. Nah, otomatis bidang BDG diwakili oleh garis OG sekarang. Garis OG. Nah, selanjutnya ini. Proyeksikan C ke OG berarti ya, proyeksikan titik C ke OG. Nah, berarti jarak C ke BDG tadi sama saja dengan jarak C ke OG ya. Maka jarak C ke bidang BDG sama saja jaraknya dengan jarak C ke OG. Karena bidang BDG diwakili dengan garis OG ya. Nah, kita namakan C aksen. Nah, inilah jaraknya ya. Jarak C ke bidang BDG. Kemudian untuk memudahkan kita tarik lagi segitiganya ya. Kan jarak C ke OG ya, tinggal ditarik segitiga COG ya. Yang belum kita tarik adalah C ke O garisnya. Nah, ini. Setelah itu kita coba keluarkan segitiganya. Kita dapat segitiga COG ya, perhatikan gambarnya. Nah, dapat segitiganya, yang kita cari kan C aksen ya. C aksen. Nah, siku-siku di C. Oke, kemudian yang kita cari ini kita namakan X untuk memudahkan. OC panjangnya apa tadi? OC 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 karena OC ini setengah dari AC ya. Setengah dari AC. AC itu 8 akar 2 karena diagonal bidang. Setengahnya berarti 4 akar 2. CG berapa CG? Lihat gambarnya ya. Dia adalah rusuk. Berarti panjangnya 8. Nah, kemudian OG, berapa panjang OG?
Nah, ingat tadi cara cepatnya, jarak ini titik tengah alas ke sudut-sudut yang ada di atas ya, yaitu OG sama dengan setengah A akar 6 ya, setengah A akar 6 kan tinggal dimasukkan rusuknya 8 tadi ya, setengah kali 8 akar 6 4 akar 6. Nah, ketiga sisinya sudah diketahui, 4 akar 2, 8 sama 4 akar 6. Maka kita gunakan lagi konsepnya untuk mencari X-nya. A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2 ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, 4 akar 2 kali 8 sama dengan 4 akar 6 dikali X ya. Maka X-nya akan sama dengan 4 akar 2 kali 8 per 4 akar 6. Oke, kita coret 4-nya. Kemudian akar 2 dengan akar 6 juga bisa dicoret ya. Ya. Hasilnya akar 3 ya. Sehingga menjadi 8 per akar 3. Rasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka kita peroleh 8 per 3 akar 3. Nah, inilah jarak titik C ke bidang BDG adalah 8 per 3 akar 3 cm. Yang tadinya jarak titik ke bidang bisa kita fresh lagi menjadi jarak titik ke garis ya. Nah, itu. Nah, ini dulu beberapa kasus mencari jarak pada bangun ruang ya, pada dimensi 3. Nanti insya Allah pada video berikutnya kita akan pelajari lagi beberapa contoh soal yang lain ya. Jarak garis ke garis, jarak garis dengan bidang ya. Insya Allah pada video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.